Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur. Sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini. Mensyukuri segala kebaikan-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bintang gemerlap
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang Maha Kudus dan Perkasa, yang mengatasi segala ciptaan, Engkau telah menciptakan alam semesta dan segenap makhluk. Semuanya teratur dan baik. Engkau telah menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang tertinggi, yang Engkau beri tanggung jawab untuk memelihara dan mengolah semua ciptaan dalam keadaan baik, serta menegakkan perdamaian dan memelihara lingkungan hidup. Namun, karena keserakahan kami kurang bertanggung jawab melaksanakan amanat-Mu, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di seluruh pelosok bumi. Kesewenang-wenangan terjadi di mana-mana, sehingga keadilan sering terabaikan dan hak asasi kurang dihargai. Semua kesalahan kami mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar dan tidak lagi meneruskan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, 3, dan 4. Aku
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan 3. Kita satukan hati kita, mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sumber berkat dan anugerah, kami sungguh bahagia bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan buat kami pada pagi ini. Kami boleh bersekutu bersama saudara seiman, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kami boleh memberi kesempatan bagi kami
untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan menuntun dan mengajar kami untuk selalu bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan bagi kita, mari kita baca dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca secara responsorial. Saya mulai dari ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Terima kasih. Tema kita pada renungan ini berbahagialah orang yang berjalan di jalan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur dimulai dari Mazmur 1 dengan kalimat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya rasa itu tepat sekali karena Mazmur itu adalah sebuah kitab pertama, kitab puitis yang memiliki ajaran tentang kehidupan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Taurat Tuhan. Semua pasti menginginkan dia bahagia. Apakah dia orang miskin? Apakah dia orang kaya? Apakah dia pemilik perusahaan atau sama sekali tidak memiliki pekerjaan? Semua ingin bahagia. Setiap orang menginginkan dia merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Saya bahagia pagi ini karena tadi pagi cuacanya sungguh cerah. Dan saya merasakan kekuatan saya semakin pulih. Dengan berbagai pelayanan saya bisa berjumpa pada saudara-saudara sekalian. Apakah kebahagiaan saudara pagi ini? Ini yang perlu. Jangan lewatkan kebahagiaan itu, nantilah aku bahagia. Kadang itu kita berpikir besok aja kita bahagia ya. Pergi kita ke Parapat. Jangan dijadwal bahagia itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kebahagiaan itu ada sekarang. Namun menjadi pertanyaan, dengan apakah saudara bahagia? Ada orang bahagia mengatakan kalau anak-anaknya semua sudah nikah. Kalau semua anak-anaknya sudah sarjana. Ternyata setelah menikah yang menjadi masalah perbedaan. Karena Pak rumah ini ada 3 ya.
gaduh dengan si matua. Biasa itu. Dia menginginkan, katanya bahagia kalau dia dapat jodoh. Setelah punya jodoh, setiap hari juga kedengaran dialog yang sangat meningkat. Semua kunci F. Tidak ada kunci yang lebih rendah lagi. Pembicaraan terus seperti itu. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu apabila dia terpenuhi kehidupannya. Kalau seorang ibu terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan belanja atau shopping, kebutuhan anak-anak, kebutuhan yang lain, dia merasakan bahagia. Saya rasa itu adalah punya batas. Ada batas. Itu seperti minum air asin. Tidak cukup kalau kita memiliki hari ini sebuah benda, maka kita ingin besok mengingini 2 buah benda. Dan seterusnya. Tapi apa konsep bahagia? Menurut Mazmur, dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kebahagiaan kita, rasa senang kita, sukacita kita bisa terkontaminasi oleh ajaran-ajaran, cara hidup, cara berpikir, konsep berpikir dari orang fasik. Orang fasik yang dimaksudkan di sini adalah orang yang selalu membuat suatu kejahatan. Ya. Itu merusak hati dan pikiran kita. Ada seorang sintua, saya ngomong-ngomong dengan dia, tolonglah Pak, sama-sama ada satu grup di restoran. Tolonglah Pak, jangan bawa masalah orang itu sama saya. Nanti terkontaminasi saya, katanya. Nanti ikut saya bermasalah dari masalah orang itu. Selalu mengatakan hal-hal yang buruk. Selalu berpikir di dalam pikiran yang buruk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan, utamanya generasi muda ini ya. Anak-anak kami saya tanya dulu, kalau saudara berdekatan duduk bersama dengan tukang jual parfum di Ramayana atau di apa itu ya? Di Ramayana ya, ada di gang masuknya itu, pintu masuknya. Kira-kira kalau semakin dekat kamu, semakin dekat kita dengan tukang jual parfum itu, kira-kira aroma baju, aroma tubuh kita bagaimana? Pasti semakin harum. Karena yang dijual itu parfum. Coba kalau kita masuk ke pabrik karet yang di tebing tinggi itu, atau ke kandang ayam, maka aroma kita aroma apa? Aroma ya ayam. Agak sedikit bau ayam. Dari mana? Kok bau ayam Bapak? Oh, dari kandang ayam. Dulu saya waktu SMA dan mahasiswa saya sering ke pabrik karet itu. Dulu saya punya karet. Sekarang tidak ada lagi. Masuk ke pabrik, di situ keluar aromanya sangat-sangat luar biasa, menyengat sekali. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu membuat kita terkontaminasi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Inilah konsep kebahagiaan di dalam Mazmur. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kesukaannya ya, merenungkan Taurat siang dan malam. Ada suatu keinginan yang luar biasa. Coba kita bayangkan kalau ada makanan yang sungguh-sungguh Anda suka, pasti kalau boleh, cepatlah dibuat biar makan kita. Panggil mama itu. Itu karena enak sekali. Artinya ada suatu niat, ada suatu dorongan, ada sesuatu motivasi yang luar biasa dari hati, dari pribadi kita untuk ingin mendengar pengajaran dari Tuhan. Ingin mendengar dari Taurat Tuhan. Setiap ayat yang Bapak Ibu baca itu memiliki motivasi dan daya kekuatan yang luar biasa. Apapun, ayat manapun yang kita pakai, selalu memberikan motivasi bagi kita. Ini, oleh karena itu ada live streaming ya, baru-baru ini saya dengar. Launchingnya Multimedia Distrik 2 itu ada istri dari Radiapoh katakan, jangan nanti panas-panas sebentar lalu dingin. Kepada semua jemaat, kami ingin supaya firman Tuhan itu diberitakan. Saya ingin jangan melihat, oh siapa yang menyampaikan. Tidak ada firman Tuhan yang bertele-tele. Tidak ada firman Tuhan yang singkat. Karena firman Tuhan itu adalah murni, otoritas, kuat. Itu namanya di bahasa Latinnya infallibilitas, tidak mungkin keliru. Otoritas punya kuasa. Dan mari kita renungkan, ternyata orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, ini gambarannya. Seperti pohon yang ditanam di aliran air, seperti yang di samping gedung ini ya. Yang tidak terikat kepada musim. Dia selalu memiliki daun yang hijau dan berbuah sesuai dengan waktunya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat 3 ini kita ingin merenungkan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Kenapa? Karena firman selalu menuntun orang kepada jalan benar. Itu satu. Karena firman selalu mengingatkan akan kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Di Mazmur 92 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Maka kebahagiaan itu ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu kekuatan yang bisa merubah kehidupan kita. Yang membuat kita berbuah. Yang buat kita berdampak. Di saat orang mengalami firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Kalau bahasa Simalungun namanya ipardagingkon. Ya. Kalau firman Tuhan itu diipardagingkon, maka tantangan apapun yang datang, angin, badai, topan apapun yang datang, pasti dia mengalami kekuatan. Dia mempunyai solusi tersendiri. Baik sebagai pemuda. Sekarang, walaupun kita di dalam masa kesulitan, seluruh dunia, walaupun kita mengalami banyak krisis akibat pandemi COVID-19, namun
selalu ada barang yang laris. Narkoba. Narkoba itu selalu laris. Di mana-mana laris. Perdagangannya bukan hanya di hutan-hutan, tapi juga di kota-kota besar. Jangan-jangan bisa di dekat rumah-rumah ibadah. Bisa saja. Itu bisa terjadi. Itu adalah suatu tantangan, Bapak Ibu. Dikala generasi muda tidak mampu berdiri dengan firman Tuhan, maka dia akan ragu pilih jalan Tuhan atau jalan dunia. Pilih kebahagiaan semu atau kebahagiaan yang nyata. Ini adalah pergumulan kita yang membuat dampak yang besar dan yang berdampak kepada kehidupan yang lain. Kemerosotan, kehancuran pribadi. Saya pernah datang ke tempat isolasi, tempat pelayanan kepada HIV/AIDS. Seorang orang Batak, marga Simanjuntak, umurnya kalau tidak salah saya itu 23 ya. Saya udah lupa itu udah tahun 2020. Karena sering mengkonsumsi narkoba dan banyak di sana generasi muda ya. Dia katakan dia menjadi pengkhotbah di situ. Bagi kami pendeta, pastor yang datang ke sana, dia katakan, umur saya tinggal 6 tahun lagi. Itu sudah dipastikan, katanya. Prediksi dari perhitungan kesehatan, dia 6 tahun lagi. Kehancuran pribadinya. Tapi di saat dia dilayani oleh para pendeta, dilayani oleh petugas gereja, dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dia sungguh memakai hidupnya menjadi berkat. Itu adalah tantangan yang besar di tengah-tengah Indonesia ini. Walaupun kita mengalami banyak tantangan ekonomi, penyakit diakibatkan oleh COVID, namun barang yang satu itu selalu laris. Untuk itu, mari kita renungkan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang yang fasik pasti tidak tahan karena hidupnya di dalam keraguan-raguan. Hidupnya tidak di dalam kebenaran. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah menjadi suatu perenungan bagi kita, saudara yang terkasih. Menjadi suatu refleksi di dalam kehidupan kita. Di dunia ini selalu ada dua jalan. Kalau enggak ke kiri, ke kanan. Kalau enggak benar, pasti salah. Mana yang kita pilih? Jalan Tuhan atau jalan manusia? Namun orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan, dia akan mengalir, di dalam hidupnya akan mengalir kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita baca di Yohanes. Mari kita baca di kitab Yohanes. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Mari kita baca 1, 2, ya.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Alkitab, Taurat Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini artinya orang yang hidup di dalam firman Tuhan, setur dengan firman Tuhan, dia menerima aliran roh, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah itu sendiri, sehingga dia berdiri dengan kuat, dengan kokoh, punya pendirian. Apapun tantangan yang kita hadapi, badai topan apapun yang kita hadapi, kita selalu berakar di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu kata Paulus yang berikut menjadi perenungan bagi kita. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Tadi malam saya jam 2 sampai jam 5 saya tidak bisa tidur. Jam 5 sampai jam 6 saya tidur, lalu berdoa untuk melayani pagi ini. Orang ingin mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Namun itu semua seperti meminum air asin. Setelah dia minum, dia akan haus lagi. Itulah kebahagiaan dunia. Tidak salah kita rekreasi ke Parapat ya. Tapi motor gede tadi malam itu mengganggu sekali. Bukan kuping saya yang salah saya rasa, karena ibu juga bangun. Ini dari sini. Brrr, 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 terus. Mulai jam 2 sampai jam 5. Ada apa ini? Saya rasa orang itu juga ingin kebahagiaan. Mungkin ingin ke Parapat lah. Tidak bisa lewat jalur siang, harus jalur malam. Tidak perlu pengantar ya. Tapi semua nanti setelah sampai di sana, dia juga pulang hanya cerita minyaknya habis, Parapat longsor. Setelah itu lenyaplah ceritanya, lenyap juga kebahagiaannya. Namun firman Tuhan mengatakan kebahagiaan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Sebesar apapun usaha Bapak Ibu, anak-anak kami untuk mencari kebahagiaan itu, di dalam usaha kita selalu sifatnya sementara. Tapi di dalam firman Tuhan, kebahagiaan itu kekal selama-lamanya. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin di dalam sakit penyakit, kita bisa merasakan kebahagiaan. Makanya sering terjadi bukan pasiennya yang sakit, walaupun dia diopname, justru keluarganya yang sakit. Karena mungkin pasiennya ini punya kerohanian yang baik, punya dasar yang kuat, akar yang kuat di dalam Taurat Tuhan. Justru yang menjaga yang stres, yang sakit tenang-tenang saja. Saya punya pengalaman seperti itu. Si istri inang itu stroke 2 bulan di Elizabeth. Itu tahun 94 itu. Di Elizabeth. Istri inang ini rajin sekali ke gereja untuk pada hari Kamis. Suaminya tidak pernah belajar, tidak pernah ke gereja, selalu ke sawah kerjanya. Dia mikir-mikir duduk di rosbang, itu seperti kursi gereja ini, ada rosbang di sana. Pikir uang masuk, uang keluar, waktu yang terbuang dan lain-lain. Siapa yang duluan meninggal? Streslah. Suaminya jatuh, mati. Kalau ibu ini jatuh juga di kamar mandi terpleset,
dia jatuh sendiri tanpa kamar mandi. Saya rasa itu sering terjadi di dalam kunjungan-kunjungan pastoral. Terkadang justru orang-orang yang menerima firman Tuhan itu, yang hidup, yang berakar di dalam firman Tuhan, apapun tantangan yang dihadapinya, dia tidak merasa itu menjadi suatu penghalang untuk berbahagia. Tapi dia selalu bernyanyi, ku berbahagia, 392 itu ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Bisa itu Bang? Ya, coba kita nyanyikan itu. Itulah menjadi perenungan bagi kita. Kita menyanyikan da 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 da, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersekutu di dalam doa. Kami berbahagia di dalam Tuhan Yesus dengan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami ditopang, kami dikuatkan, kami dibimbing ke jalan yang benar. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sebab Engkaulah sumber kebahagiaan yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan aliran kehidupan buat kami. Walaupun berbagai musim semi, musim panas, musim dingin, hidup kami selalu berserah kepadamu dan merasakan kebahagiaan daripadamu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini, keluarga mereka dimanapun berada, jemaat-Mu di GKP Jalan Jenderal Sudirman ini. Apakah mereka di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam masalah profesi maupun masalah dalam keluarga, biarlah Engkau sapa mereka ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan sungguh kebahagiaan hanya daripada Tuhan. Berkati semua pekerja gereja-Mu, pendeta, penginjil, sintua, samas, dan calon sintua, calon samas, serta seluruh pengurus-pengurus seksi. Biarlah Engkau ya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terisolasi dan diisolasi oleh karena pandemi COVID-19. Berikan kekuatan, jauhkan kekhawatiran. Biar mereka sungguh-sungguh juga mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan,
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu sajalah kami menerima berkat yang berkelimpahan dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam bagi kita semua.